Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurobat21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas 10 hal menarik dari kurikulum baru prototipe tahun 2022. Sesungguhnya ada banyak hal menarik atau hal keren dari kurikulum ini, tapi kami akan fokus membahas 10 poin di video ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, untuk jenjang SD, yang pertama yaitu untuk memahami lingkungan sekitar. Nantinya di kurikulum 2022 ini akan digabungkan IPA dengan IPS. Jadi nantinya IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Bapak Ibu. Jadi mengarah kepada penyederhanaan mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, untuk mata pelajaran bahasa Inggris, ya ini dinaikkan levelnya. Yang tadinya tidak menjadi mata pelajaran wajib ataupun pilihan, ini dimasukkan menjadi mata pelajaran pilihan. Selama ini kan sekolah SD itu kalau mau mengajarkan bahasa Inggris biasanya di cover di MULOK, muatan lokal. Nah, untuk kurikulum prototipe ini tidak mesti melalui MULOK, bisa ditambahkan sebagai mata pelajaran di kurikulumnya Bapak Ibu. Mata pelajaran bahasa Inggris itu dimungkinkan karena memang dinaikkan levelnya menjadi mata pelajaran pilihan. Jadi sekolah bisa saja memasukkan mapel bahasa Inggris ke kurikulumnya, bisa juga tidak. Ini tergantung dari kebijakan sekolah karena memang mapel pilihan. Nah, selanjutnya untuk jenjang SMP, mata pelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib Bapak Ibu. Nah, di K13 ini sebenarnya TIK ya, namanya TIK atau TIK. Itu sebenarnya bisa menjadi mata pelajaran, tapi dia sifatnya pilihan, mata pelajaran pilihan bersama dengan prakarya, jadi bukan wajib. Nah, di kurikulum prototipe baru 2022 ini dia dinaikkan menjadi mata pelajaran wajib, sehingga semua jenjang SMP wajib ada mata pelajaran informatika. Mata pelajaran memang sangat perlu di era digital ini. Generasi kita memang harus melek teknologi. Nah, itu bisa dibangun dasarnya dari mata pelajaran informatika. Adapun guru yang mengampu mapel informatika ini tidak mesti guru informatika, karena akan ada panduan mapel informatika seperti itu. Akan ada panduannya disediakan oleh Kemdikbud. Nah, untuk jenjang SMA Bapak Ibu, program peminatan atau penjurusan itu tidak diberlakukan lagi. Dan yang paling menarik untuk jenjang SMA, ada yang baru nih, menulis esai ilmiah ini menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu. Jadi kalau kita di S1 itu untuk lulus harus ada skripsi ya. Di S2 harus ada tesis, S3 disertasi. Nah, di SMA di kurikulum baru ini ada namanya esai ilmiah. Ya, esai ilmiah. Memang hal ini diperlukan karena esai ilmiah ini adalah mengajarkan generasi kita, peserta didik kita untuk berpikir ilmiah, berpikir sistematis, kritis, kemudian analitis ya, dan seterusnya. Nah, dengan adanya syarat kelulusan menulis esai ilmiah, tentu dari awal peserta didik akan termotivasi untuk mempersiapkan esai ilmiahnya. Dengan demikian peserta didik akan belajar berpikir ilmiah seperti itu. Dan selanjutnya jenjang SMK. Nah, ini menarik juga Bapak Ibu. Struktur lebih sederhana dengan dua kelompok saja, yaitu mapel umum dan kejuruan. Dan juga persentase untuk kelompok kejuruan ditingkatkan dari tadinya 60% menjadi 70%. Nah, ini yang memang diperlukan. SMK ini harusnya memang kejurusannya jauh lebih banyak. Hingga sampai nanti di kurikulum baru itu 70%. Dan yang kedua adalah praktek kerja lapangan ini menjadi mata pelajaran minimal 6 bulan atau 1 semester. Selama ini kita ketahui PKL itu durasinya hanya beberapa bulan Bapak Ibu dan tidak menjadi mapel. Padahal di PKL inilah anak-anak SMK itu mendapat banyak pengalaman di lapangan. Nah, di kurikulum baru ini PKL ini bahkan dijadikan mata pelajaran paling sedikit 1 semester. Dengan demikian, anak-anak SMK ke depan itu akan lebih banyak praktek di lapangan, lebih banyak bergelut di lapangan ya, melalui praktek kerja lapangan. Dan ini yang menjadi pembeda utama ya antara SMK dengan SMA, di mana di SMK memang akan banyak praktek kejuruannya, termasuk di PKL-nya. Dan untuk semua jenjang perlu dipahami bahwasanya itu diterapkan dan digalakkan pembelajaran berbasis proyek. Baik mulai dari PAUD, SD, SMP, SMK, termasuk juga SLB. Tapi proyeknya tentu menyesuaikan dengan level atau jenjang pendidikannya seperti itu. Dan yang kedua, kurikulum 2020 ini, kurikulum prototipe ini sifatnya dia fleksibel Bapak Ibu. Jadi fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level.
dan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi di kurikulum baru ini, guru diberikan kemerdekaan untuk mengadaptasi pembelajarannya sesuai dengan kemampuan siswa-siswanya dan juga bisa menyesuaikan dengan konteks yang ada di sekolahnya atau muatan lokal, termasuk kearifan-kearifan lokal yang ada di sekolahnya. Jadi di kurikulum ini lebih fleksibel, tidak kaku seperti itu. Guru memang betul-betul dikembalikan haknya, dikembalikan kemerdekaannya dalam mendesain pembelajarannya. Ini hal menarik dari kurikulum baru ini, sehingga memang kebijakan awal yang dilakukan pemerintah atau Kemdikbud adalah menghapuskan ujian nasional, karena itu adalah salah satu langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjamin kemerdekaan dengan tidak menyamaratakan semua jenjang pendidikan baik di perkotaan maupun di pedesaan dan sebagainya dengan menghapus ujian nasional. Nah, tentu banyak argumentasi dari Bapak Ibu guru sekalian atau pendapat, silahkan disampaikan di kolom komentar, kita diskusikan di kolom komentar, kita jadikan channel ini sebagai media sharing para guru seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini adalah pengantar untuk menjadi trigger untuk diskusi kita di video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.